Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah mengatakan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan ketika diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 4 bulan dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan dalam satu tahun, yaitu bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Kemudian satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, di antara 4 bulan ini ada satu bulan yang menjadi perhatian yang cukup penting bagi kita bersama, yaitu bulan Muharram. Bahwa di dalam bulan Muharram ini ada hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Muharram itu. Di antaranya adalah puasa Ashura, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang puasa Ashura. Pertama, tentang sejarah puasa Ashura. Jadi, puasa Ashura ini adalah puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Berasal dari bahasa Arab asyarah, maka diambillah dengan istilah Ashura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa ini sebelum datangnya perintah puasa bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Jika kita berbicara mengenai sejarah puasa di tanggal 10 Muharram ini, maka tidak akan terlepas dari sejarah selamatnya Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dari kejamnya Raja Fir'aun yang menjadi raja ketika itu. Kita sangat tahu sekali bahwa Fir'aun ini adalah raja yang sangat kejam, yang beliau ini membunuh anak-anak, membunuh siapa saja yang dia ingin bunuh. Bahkan bukan hanya kejam, Fir'aun ini juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun ini ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam beserta temannya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, bahwa Nabi Musa itu berdakwah bersama Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa ini dia berargumen kepada Raja Fir'aun tadi, karena si Fir'aun tadi mengaku sebagai Tuhan. Nah, maka Nabi Musa bermain logis di sini ya, logika.
Dia bertanya kepada Fir'aun, kalau memang engkau itu sebagai Tuhan, lantas orang tuamu siapa Tuhannya? Ya, ayah makmu itu siapa Tuhannya? Nah, maka Fir'aun pun tercengang dengan penyampaian Nabi Musa alaihissalam. Ya, benar juga ya. Kalau dia mengaku sebagai Tuhan, siapa Tuhan emaknya? Apa mungkin emaknya itu juga Tuhannya dia, padahal dia dilahirkan oleh orang tuanya? Maka dari situ marahlah Fir'aun. Ketika Fir'aun marah, maka dia memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Maka ketika Nabi Musa dan para pengikutnya mengetahui bahwa dia akan dibunuh, mereka lari ya. Nah, ini sampai di tepi Laut Merah, maka datang perintah Allah. Ketika Fir'aun sudah dekat, di belakangnya datang perintah Allah, idrib bi'asakal hajar. Hai Musa, pukulkan tongkatmu kepada batu yang ada di tepi Laut Merah tersebut. Maka terbelah lautnya, kemudian Nabi Musa menyeberang, kemudian Fir'aun ikut menyeberang bersama bala tentaranya. Manakala Fir'aun berada di tengah, Nabi Musa sudah sampai ujung dan selamat, Allah perintahkan kembali, pukulkan kembali tongkatmu. Nah, ketika itu tertutuplah kembali jalannya dan air itu menyatu. Maka karamlah, tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya, yang kemudian Fir'aun ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya tidak bisa hancur. Ya, ini adalah sesuatu yang menjadi pelajaran yang begitu penting bagi umat-umat setelahnya. Nah, terlepas dari kisah itu, bahwa Nabi Musa dan pengikutnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang hidup di zaman itu mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang niat puasa di tanggal 10 Muharram atau puasa di tanggal 9 puasa Tasu'a. Maka tentang niat ini perlu kita ketahui ya, kita bisa berniat pada malam hari ketika akan berpuasa pada besok pagi. Namun ketika kita lupa tadi malam berniat, kemudian kita hari ini niat berpuasa, namun kita nggak sahur ya, barangkali kesiangan, maka kita tetap bisa berpuasa dengan catatan kita belum makan dan belum minum. Nah, dengan niat yang berbeda. Nah, jika kita ingin berniat pada malam hari, maka niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat puasa besok pagi sunnah Asyura karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat puasa di tanggal 9 atau puasa Tasu'anya, kita tinggal mengganti Asyuranya dengan Tasu'a. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Ya, saya berniat puasa besok pagi, yaitu puasa sunnah Tasu'a karena Allah Ta'ala. Nah, jika kita lupa tadi malam dan kita belum berniat, maka kita masih bisa berniat ya pada pagi harinya dengan lafaz nawaitu shauma hadzal yaum sunnata Asyura lillahi ta'ala. Ya, jika kita niat puasa hari ini dan puasa Tasu'a, maka lafaznya nawaitu shauma hadzal yaum sunnata Tasu'a lillahi ta'ala. Nah, ini jika kita lupa tadi malam belum berniat untuk niat puasa sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka sampai di sini ya pembahasan kita tentang puasa Asyura. Semoga kita bersemangat ya mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah,
maka ini adalah bagian dari bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta kita, buktikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa di tanggal 9, puasa Tasu'a, dan puasa di tanggal 10, puasa Asyura. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.